na sinagihon ng palita demak na riset na siya luput buhay manurupan ni Galita Hapihida. Jadi ada di buku ya aminan ada. Jadi dibantu kalimat aplikasinya hukum mas sukun tubuh anak berjodoh tu aman situ ini selegar tu aman cari situ Leonardo Otasoy nasama. Saya masuk seperti minggu yang lewat yang diceritakan di RPP ini yang paling banyak itu hukum Taurat yang ke-7 masalah perzinahan. Zina kecil, zina besar, nggak tahu saya gimana ini. Selama ini yang saya tahu gereja-gereja yang berdenominasi Batak, baik itu HKI, GKPI, GKPS, GKPA, dan yang lain-lainnya itu, kita itu satu aliran, literan, dan biasanya dogmanya satu, dan orang tidak akan begitu malu kalau umpamanya anaknya HKBP dapat rokap orang HKI biasain, dapat rokap orang GKPI biasain. Tapi saya mau mempertanyakan, mungkin nggak tahu apa sudah tahu ada perubahan yang tadinya kita anggap satu dogma, ternyata Amang Inang sudah ada perubahan dogma dari mereka. Apakah dengan berubahnya dogma mereka itu kita masih dengan melenggang mengatakan burukku, anakku menguli itu jemaat GKPI? Lapor ke pendetanya. Lapor ke pendetanya. Dari mulai lapor ke pendetanya ini tidak nyampe satu minggu dari pembicaraan ini. Entah mungkin satu minggu ini gonjang ganjing sana sini segala macam, atau mungkin masih sempat menjahitkan baju. Nggak tuh sih naik, hamil 8 bulan sudah kelihatan. Hari Senin mertupul resmi di gereja. Hari Selasa selang satu hari terpasu-pasu. Apakah ini masih satu dogma kita dengan mereka? Maksud saya, kalau nanti itu kejadian, akayana kota, mudah-mudahan saya udah. Kalau ada terjadi apa-apa, HKBP tidak terima, terima kok. Satu dogma pindah tuh sih. Orang yang paling malu kalau di HKBP, kalau anaknya itu pindah ke Pentakosta, ke GBI, itu yang malu. Tapi kalau anaknya pindah ke HKI, ke GBI nggak malu. Maksud saya Amang Inang, sepengetahuan Amang, mungkin pendeta resort, apakah memang itu sudah ada? Menurut kata-kata dari orang sana, katanya itu ada aturan baru bahwa itu sudah boleh. Mulai aja Mas. Ya. Ada beberapa dan sedia kamina. Ya, tuang satu situ Leonardo. Di minggu ini, Amang, kami akui sekali bahwasanya RPP yang dibuat oleh para pemimpin gereja kita itu sudah dipertimbangkan sangat bijak untuk menjadi guidance atau aturan kaidah masyarakat gereja KBP, terkhususnya KBP seluruh Indonesia. Di situ dikatakan bahwasanya RPP itu lebih mendominankan untuk pembinaan kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi tahapan pembinaan tadi kemarin sudah kita bahas juga, yang terdiri dari bagaimana para halados spiritual untuk melakukan komunikasi kalau di perusahaan, semacam aturan-peraturan sebelum ditegakkan pembinaan, ada namanya coaching, selanjutnya masuk kepada tingkat pembinaan selanjutnya, itulah sermon para halados ini. Namun menurut hemat kami, mohon kami dikoreksi jika salah, bahwasanya kita warga gereja juga cenderung terikat dengan namanya hukum negara. Jadi hukum negara itu juga mengikat warganya, termasuk warga gereja, dalam hukum, kalau saya boleh bagi dua, itu hukum perdana dan hukum pidana dan perdata. Jadi
hukum itu kalau di RPP kita bab 3 ini kayaknya di titah ke-6 sampai titah ke-10 Aman. Pertanyaan saya, dengan aturan RPP yang ada, apakah hukum negara yang perdata atau pidana tadi sudah bisa menjadi rekomendasi dari kita untuk melakukan proses RPP yang dimaksudkan dari gereja kita? Yang kedua, apakah rekomendasi tersebut sudah bisa langsung masuk kepada tahapan tidak preaching lagi ataupun diskusi, tapi langsung tahapan masuk ke pembicaraan sermon atau pemutusan, membuat keputusan? Itu Aman, pertanyaan dari saya, dua hal tersebut. Mau lihat ya? Ya, misalnya kalau seseorang itu di penjara, divonis penjara sekian tahun, atau membuat vonis itu bahwa HKBP sudah sejalan dengan gereja, dengan negara, seperti itu ya. Ya. Lalu tahapan-tahapannya juga ya. Ya. Apakah langsung di RPP atau dibicarakan juga di persemuan? Nabi yang dulu sementara musiknya ya binasa. Gereja yang masih sama dengan dogma HKBP, Molo Muli, Uruta, Manang Memolisian, anak Ruasta, mereka tidak di RPP, bahkan diwartakan. Ada contoh kasus yang kami sampaikan tadi, tarik utusi, aku pahami, kita yang pendeta respon, belum ada sampai saat ini yang mengatakan bahwa beberapa gereja yang sama itu tadi dianggap bahwa itu bukan lagi dogma HKBP, dengan kasus yang akan sampaikan di bab 2HP Nasomonika. Nah, sampai saat ini menurut aturan bahkan anak yang lahir saja kalau tidak sesuai dengan umurnya itu masih masuk dalam kategori RPP. Alani di RPP kita itu sebetulnya studi kasus nanti di bab keempat yang Ama maksudkan ini. Tarik waktu kita ke-7, perzinahan, rumah tangga, keluarga, itu akan banyak masuk di bab yang keempat. Sudah main di patoran agama Minang soal pernikahan, bahkan soal anak lahir, soal banyak hal nanti yang akan dimasukkan di bab 4 itu. Tapi yang kita lihat di bab 4 itu, bahkan seorang anak yang lahir saja ada aturannya. Kalau perempuan di umur 8 bulan, kalau laki-laki di umur 9 bulan, kecuali ada surat keterangan. Maka kalau itu saja masih dipegang HKBP, artinya HKBP tetap mengatakan bahwa tidak boleh menikahkan untuk jemaat yang ternyata sudah hamil di luar. Berbeda hal kalau yang tadi yang memaksudkan ternyata sudah ada dogma gereja itu berlaku seperti itu, bagaimana mungkin jadi bahan untuk didapat di dalam rapat pendeta. Alaika bayi amat kita. Ibarat siang hari Amam dari Amam calon Situa Leonardo yang Amam maksudkan juga itu masuk di dalam bab yang kelima. Jadi di bab kelima itu juga ada beberapa studi kasus di situ juga yang sampai pada tindakan pidana, baik itu perdata dan pidana. Ya, jadi itu kasus yang memang diangkat di kepemerintahan kita. Kalau kita di situ tadi di tita ini Ama Ina hanya menyebutkan contoh-contohnya saja. Tapi di bab 5 itu sudah dijelaskan. Di bab 5 itu akan ada judi, pembunuhan, pemabuk, dan itu artinya kasus-kasus yang mungkin akan masuk di dalam tindakan pidana. Kalau saya baca di bab 5 pada poinnya yang kedua untuk kasus pembunuhan dikatakan dalam RPP kita bahwa untuk kasus itu yang terbukti membunuh maka dia diwartakan dan dikucilkan dari gereja setelah vonis pengadilan. Artinya laporan dari tindakan pidana itu langsung berlaku di gereja. Alis seperti teknisnya nanti bisa ditambahkan sama pendeta Resort. Yang mau saya maksudkan adalah mulai pernah menakit kalau itu adalah tindakan pidana yang memang masuk ke dalam RPP ini
seperti contoh kasus pembunuhan tadi, maka dia akan langsung dimasukkan ke dalam warta, bahkan sampai dikatakan dikucilkan di bab yang kelima bagian yang kedua. Melihat ya. Iya. Ada lebih mana? Ya, jadi saudara muda, hal terberhubungan kasus semuanya dia punya satu CPB serikat di balik sini pula kami memang kasus anak di situ bulan nomor dari Bokon AB ala parpun ala kowe di jalan situ di bawah di jalan di Bandina ada nama bupati buah-buah tu yang penting bahwa si parpun ini nama dengan pemata. Jadi diinterogasi 2 hari sebelum masuk diinterogasi, ternyata diakui si parpun nama dengan pemata di tanah orang bulan. Memang ditutupi pakai apa? Pakai sekali lebih hebat. Asal tadi dia hamil di parpun, tapi contohnya dia mengaku bahwa dia sudah hamil. Jadi dengan pengakuan di si bulan di mana di mana. Jadi diterima itu rapat tertutup perhalalu dalam analimuti tadi itu di mana di kasus di si parpun. Jadi di mana rapat tertutup di lokal putusannya tidak boleh masuk kasus alai di rumah Pena Costa. Ala Pena Costa lo namun mencalon di mana semua ini dong dimasuk kasus jalan itu 45 titik RPP di hari Minggu ini. Jadi hati lagi asal dari itu mengambil lagi kokon dan penasah di parti mengonstitusi di baru itu ada lagi titik RPP ala sudah ada pengakuan yang disambutkan bahwa para benih tentang Amerika Pamana. Iman jalan seluruh bagi dituturkan pada di teman-teman ini. Iya, kita sama tolong berbicara besok. Ya mulai tema tadi waktu nanti nasahan memang ini sirika Women non para kasami tu pada tadi di KPI nanti ada orang perubahan aturan ya kan. Alna pasti sapura tu kita doa gereja-gereja mainstreamnya AKI, KPI, APS, BKB, PKPA doakan gereja-gereja asing termasuk PKI, BPIB doakan gereja asing. Kami mau dalam perubahan. Mana yang kedua? Ada kebijakan yang diambil kan itu kan atas dasar keputusan rapor pakai lagu. Jalan gue saja kalau kita masa di kondisi di Somalia. Saya pulau kami betul kita top dini RPP kan Parmahanio jalan di pastoral konseling takas tui di Pamana nama pastorali nasi ada 2 nungaulah di dia hubungan nasinya jadi kau jujur do nasinya au surah masa somoni Tuhan. Tentu saya akan berpikir teologis melampaui ruhut Parmahanion, Pamicanion. Jujur manasinya, saya sudah hamil. Tuh akhirnya apa masuk. Ada beberapa kita akan soalnya dari kita Simon diarah untuk Pentakosta. Oke, gimana kita pertimbangannya? Tapi kalau saya di tempat yang sama seperti itu, saya akan bertanggung jawab secara teologis. Apa yang harus saya bertanggung jawabkan secara teologis? Alhamdulillah iman jahat itu. Dia sudah mengakui bahwa dia orang yang berdosa. Jadi tak kasih nafas sangat Parmahanionima, tak kasih di botoh alurangan buri, tak kasih di botoh alibaan buri. Takas dari botoh dan dosa dan dilahuni, boleh dia itu dengan takas botoh dosa. Saya tidak mau berkata, saya bertanggung jawab secara teologis. Saya akan berkati sekali
sekalipun secara aturan setelah itu saya akan RPP, kan tentu itu harus melalui keputusan kita bersama. Akan boleh Pak Bupati atau nomor 2 kita hari Kamis tadi Pak Bupati ini hari Sabtu pesta, ya ayo kita bicarakan itu secara jelas, apa tanggung jawab kita. Di rumah marga, nama ini kondo siap terbuka. Nah, salah lupa kita nama dulu itu Pentakosta? Tidak. Kan masing-masing pasti punya pertimbangan teologi sendiri. Ini kalau kami namang, berteologi kita, aku dan pernah saudara surat di Ruhut Parmahani yang kami canggung hal-hal yang ada di depan kita, termasuk pada disukurnya Bang Leonardo Nakani Bori atau di keputusan dilakukan kita 2007 takas doi dan si uhuma benau terhubunina walaupun akan keputusan sementara doi ala maksud dari ambigu kita kan itu kan ay bulan puas tahun noai bahkan puas paling paksa diri dan dibaga semuanya dan RPP karena sudah inkrah dihukum sekian tahun. Ada tahu tuh obat RPP marah ini. Tapi kenapa kita tidak mewartakan itu? Nah, di rapat kita 2007 di Roma, unang piliku bagi dan sida dohot hukuman, alamuman di dalam dan sida hukuman. Nah artinya di sana tinggi boleh berubah musim. Kan ada satu main itu tidak tiup, termasuk kan berubah di tadi waktu cerai. Kamu mau di sono yang dipilih baru, boleh dong cerai di pengadilan. Keluar surat dari pengadilan. Di dokter RPP tahu, namun RPP gimana dengan jumlah cerai? Kan itu. Nah, alat ini baik kopi suku kita. Dan nama dokter nak jauh dengan keputusan di pengadilan. Dan nama dokter DPD TOO sudah menerima ya keputusan pengadilan saya. Bukan. Menjaga partorgion dong. Terdiri DPD TOO itu benar dibuka celah itu sih. Tentu kan kita harus pelajari apa persoalannya termasuk mati sampai saudara. Kan itu ya nakon ni anak pula dari aib ya mak ya nakon ni guru acara yang mampu harus diburukan akhirnya cerai di pengadilan lewat kamu maju Tuhan taruh kamu maju Tuhan di surat cerai ini asal pas saya cari kami kan saya lihat tadi dia Allah di lokasi salah satu tuntutan benar dia juga cerai di pengadilan alasan Maria Nakor. Nah tentu kan kita harus bicarakan apakah kita akan membiarkan guru itu kondisinya padahal dia kan sudah tertekan secara sosial. Dia diceraikan dan salah satu alasan perceraian itu di keputusan pengadilan karena tidak memiliki keturunan. Alat ini kalau mengenai pasangan nasi dan waktu kita surat cerai kita harus membicarakan itu. Molo itu alasan tanda jelas non di surat cerai ini, ya kita harus RPP suaminya. Nanti daftar jauh surat pengadilan, alegaro sudah sorta. Daftar jauh dan sudah cerai di pengadilan, tapi kita tidak bisa menerima diceraikan si perempuan hanya karena tidak memiliki keturunan. Politik kos itu salah satu ditunggang. Kan kita harus berani juga mengambil keputusan ini. Dan pasok kota, oleh ada yang terbuka dan tidak tarik waktu sih. Bahwa dan terbuka itu tutupi. Karena mana persoalan. Tapi ini masih ada sidang Norway 20 sana pasang Anton Surati. Asal tak pasti cari. Akhirnya ini masa, hari ini ada sidang pada udah. Alih. Nah, ada untuk bilang sama dia kalau seminggu lihat tak di nama dua Paris ada. Ada untuk nama
buat tuan sedar. Pasal kami menonton kita. Ngali ini tinggal orang atai. Inatai doh yang nakon dan dua hal. Ini apa kabar? Kita tahu itu dari ketika pastoral doa presiden diwawancarai. Kan itu. Nah, yakin dong kami kita situ PKH protein. Tapi kan kita ragu dengan itu. Kenapa harus ragu? Kita harus membela jemaat kita yang memang diperlakukan dengan tidak baik. Apapun alasannya, tak kasih do PBB kota kan tinggal pemilu proses PBB. Masih tinggal loh, apalagi kalau nah, jadi alamiah orang majukan kutip nahulok kami ini suku-sukunya mengirim kalian ini tali ini soalnya kalau Martin Luther itu ya kan ada saatnya kita harus mengambil keputusan pada saat keputusan itu harus diambil. Ya kan di mana ada dulu Martin Luther di bukunya isi dosis selamat tolong ini nengkaro maka balon perahu aroma perahu darurat Hobe sisada inatam yanakom natoras habe kalau tulu saya kobolok isi mau kono ini dalam kono anu masih isi anak kona gimana anak kona istrinya mamanya boleh lain kontestan kawan kita lain Martin Luther mengadu si semua. Saya akan ambil keputusan itu pada saat saya diperhadapkan dengan keputusan. Saya tidak mau menjawab itu sekarang. Tapi ketika saya diperhadapkan dengan kondisi itu, saya ambil keputusan. Tak boleh tidak. Dus itu Allah dari saya tidak melegalkan pemberkatan pernikahan yang sudah hamil, tetapi ketika saya harus diperhadapkan dengan itu, saya harus ambil keputusan. Tidak boleh tidak. Bagi saya, dengan melempar itu ke gereja lain, ya saya menyetujui pernikahan itu. Dan saya bersembunyi bagi aturan itu, tidak berani mengambil konsekuensi teologis. Kan begitu. Kecuali mau digabusi kita, kata syukur, yes Tuhan yang boleh. Nah, ambil 3 bulan dari kalau seorang itu kan kesalahan kita. Itu benar. Di etika pastoral konseling itu harus dipertanyakan. Itu harus ikut disukur tuh. Nah, kira semua lima amang kamina ala ini dan ambil kita obat syukur nih amang utas sudah kaningan. Nah, ala itu yang keputusan saat tunaian di Tio. Nah, itu pasti bisa ada perubahan. Soalnya perubahan dari kita sinuaimon. Dan itu nyata di depan kita. Ayo ikrah hukumnya dan dijalani. Kita tidak wartakan itu. Ala di somonima. Nah somonima kan bahwa kami yang boleh kami memperhatikan. Saya mengenai Maluku dan Obe, ya, amang situa Rusi. Ya, ketika kakak Kristen pakai janji sementara tidak berlaku sumpah. Sementara keterangan di tindak kesebenon ada keweren sumpah palsu. Berarti ada unsur sumpah di situ. Baru bang konteksnya bahasa dalam bukan sumpah sementara di berarti kakak Kristen ikut berjanji. Ada bang. Sumpah. Kalau misalnya ada seorang jemaat HKBP misalnya, kan zina itu sebenarnya bukan hanya bersetubuh ya, amangnya. Tapi saya juga nggak tahu apakah hanya itu. Kalau misalnya dia bermain dengan perempuan-perempuan, saya dia sering ke nightclub seperti itu, atau karena pekerjaan dia ya selalu berdua-dua dengan perempuan seperti itu, kemanapun begitu.
apakah berdasarkan RPP itu dibolehkan atau tidak? Karena gini, karena kan kalau dilihat juga nggak layak itu. Saya contohkan aja lah kayak gitu, namanya kayak saja dia kan warga HKBP. Nah maksud saya begini, yang seperti itu apakah diperbolehkan ataukah juga termasuk ukuran melanggar peraturan gereja atau sah-sah saja? Hanya itu Amang. Apakah yang seperti itu dikenakan RPP atau tidak? Atau ya boleh-boleh aja gitu? Iya. Diperbolehkan kalau hal yang semua tidak. Ya, maksudnya itu kena RPP nggak? Yang seperti itu? Playboy, girl. Nggak, maksudnya itu begini Amang. Gini Amang, maksudnya itu gini. Maksudnya itu gini Amang. Kayak seperti itulah ya, kita tampak dengan mata kepala kita sendiri misalnya, yang seperti itu. Karena kan di Alkitab kan tertulis begini, apabila di dalam hatimu kau telah melihat seorang perempuan dan ada sesuatu lah pokoknya di dalam hatimu, itu sudah berbuat zina kan, gitu. Nah, jadi kalau misalnya seorang laki-laki dari HKBP misalnya melakukan hal-hal yang seperti itu, misalnya ke night club atau misalnya berdua-dua melakukan perbuatan yang istilahnya ya berdua aja begitu, misalnya kayak apa ya, misalnya berenang berdua begitu. Misal aja nih Amang ya, saya tuh terus terang nggak paham ukuran zina itu di RPP-nya HKBP itu sampai sebatas mana begitu. Maksud saya orang-orang seperti itu, apakah itu boleh dikenakan RPP atau tidak? Ya siapa tahu kan terjadi di web kita yang seperti itu. Itu aja Mas. Tapi mana tahu Waktu kesucian di dalam pernikahan, hal yang sampai sebatas mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang itu sudah berumah tangga. Jadi kalau menurut kami dengan contoh kasus yang langsung kita sebut nama, kami memutusi bahwa ya itu sesuatu yang salah ketika ada niat yang lain yang dilakukan. Hal lain kalau memang itu hanya sebatas relasi, hubungan dunia kerja, tapi walaupun sampai masuk ke kolam renang, ya hal lebih menurut bahkan banyak nanti contoh kasus yang akan masuk di dalam bab 7 ini. Nanti masuk bab keempat ini, nanti bab 4 2 minggu lagi tanya lagi nanti. Ya karena ada juga bapak-bapak ya, terutama Bisa. Berarti semua yang paling ada bapak-bapak. Ada juga bapak-bapak ya, saya nggak tahu apakah karena kepentingan bisnis di night club gitu loh, di night club gitu berdua-dua lah dengan perempuan. Saya nggak tahu selanjutnya, yang jelas dia berdua-dua aja. Anggap aja kita positive thinking, dia berdua saja dengan biasalah ada wanita-wanita begitu. Apakah itu sudah terkena RPP atau tidak? Itu aja pertanyaan saya. Apakah itu Sudah terkena RPP atau tidak? yang pendeta apakah itu Jehovah? Maksudnya itu gini, kalau misalnya yang seperti itu tidak kena RPP, ya berarti diperbolehkan oleh HKBP pergi-pergi ke tempat yang seperti itu berdua-dua dengan wanita. Ya nggak tahu lah saya, itu boleh atau enggak? Ya, Yang jelas itu ada. ada beberapa bertemu sampai ke tempat ampinan yang disebutkan tadi kan.
Ya, di beberapa pekerjaan itu bahkan sampai di situ bertemunya dan dilayani oleh perempuan yang seperti itu. Jadi sampai saat ini belum, menurut saya, Poso PA memang sebagai seorang pelayan belum ada yang menyangkut ke situ untuk di RPP. Tapi jika mengingat dari RPP itu sendiri, kita belajar dari yang beberapa minggu yang sudah dijalani, kita mengingat bahwa ada teguran, ada nasihat, ada sampai peringatan. Bahkan memang kalau itu sudah masuk ke dalam persoalan dalam rumah tangga mereka, artinya istrinya yang keberatan, maka itu akan dilakukan tindak lanjutnya. Itu yang saya pahami ya. Nah, jadi kalau artinya dalam keluarga itu istrinya belum sampai mengangkat itu menjadi persoalan, maka gereja juga belum mengambil keputusan untuk RPP jemaat yang berada di dunia malam itu. Menurut saya, analisa baik Amang Terdeka, ya, di Amang Siani Parusik. Tadi jangan mengucapkan sumpah palsu. Tarimo itu saksi dusta. Berarti sumpah palsu ini hal yang seperti apa yang dimaksudkan ya Bang ya? Berarti kan berbohong dia Bang. Berarti sudah memakai nama Tuhan, sudah seolah-olah membenarkan, tapi ternyata semuanya itu tidak sesuai. Maka itu disebutkan di dalam pelanggaran. Sedangkan kita memakai kata janji, bukan sumpah, itu yang dimaksudkan, kan? Tapi kalaupun kita mau melihat dasarnya di sini, emang sebetulnya yang dikatakan itu mau bahasa sumpah atau mungkin di bahasa Batak yang lebih pas ya, Bang ya. Saya mengambil bahan ini dengan bahasa Indonesianya. Tetapi yang mau dikatakan bahwa ketika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, seperti yang ada di dalam kita yang ke-9, bersaksi dusta, maka dia mengatakan ya tetapi tidak ya. Sedangkan dia kita dikatakan katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Maka ketika itu palsu atau tidak benar, maka itu dianggap bersalah. Hanya sebatas bersalah. Tetapi bagaimana tindakan RPP sampai di RPP Lunasomoni kalau mungkin dengan kasus yang besar. Soalnya beberapa pernyataan nanti kan kembali lagi melihat kasusnya seperti apa. Ini masih akan melihat Bang. Ya, nama rumah namanya sangat nyaman terfusik dalam setiap proses pelantikan khusus untuk Kristen. Memang itu selalu Molelokon selalu berdua nominasi. Saya bersumpah, nah kaum Muslim bersumpah, saya berjanji. Karena memang nanti Muslim itu kamu sama di dokter Yesus jangan bersumpah atas nama langit, atas nama bumi, itu tidak baik. Dan Yesus itu nanti Muslim itu benar berjanji. Tunggu bagi mereka sangat dinamai. Elaborat dong. Alai takas bibir dari orang sono. Di halaman 12 lalu surat kepada mati bagian terakhir. Pelanggaran yang dianggap sah oleh gereja dan penong sah di dalam gereja harus jelas dipertimbangkan oleh rapat majelis. Karena motivasi setiap pelaku pelanggaran berbeda-beda. Terkadang pelanggaran tersebut terjadi karena kepomahan atau keangkuhan. Namun ada juga karena ketidaksengajaan. Kan itu kan. Begini nama ikut. Tadi untuk Lokman Paris. Agar tidak terus berdalam PBB itu masih nah parmahanion. Sian Padita Bandar Sibulian, Tiki Almarhum Padita Nenggulan, mantan Karim Martulia, kan masih kan proses kawaman itu masih. Sebenarnya ada tuh. Padita Bincang Nenggulan di badan masih ada. Persoalannya adalah siapa yang berani membuktikan, siapa yang bisa membuktikan bahwa dia berzina di kolam renang tersebut. Udah mengapit kita. Kan itu. Ada yang salah doa sama kita lawan tunai kelak. Orang gak bisa nawan, dan kebetulan asal motor orang utara soke. Tapi ketika saya ke sana, roh hamu di dahamu lah soalnya. Apa sih salah? Itu hal yang berbeda. Etika saya pikir
etika saya yang tidak ada ketika saya seorang pendeta di naik klub, kemudian saya didampingi oleh perempuan. Kalau itu ya ada kode etik kependetaan yang mengatur itu. Nah, artinya mengingatkan kita tidak bisa melihat sebuah kasus itu hanya dari sudut pandang satu sisi. Itu kan? Nah, apa bedanya saya dengan yang lain? Realistisme juga kita kan. Mulut pengguna warna di nightclub. Saya minum di situ. Apakah saya kena RPP? Beda kalau saya didampingi oleh seorang perempuan. Maka rapat pendeta distrik lah yang membicarakan saya. Mulai dihanai bau ala ada perempuan di dalam buku. Walaupun itu tidak tahu ngapain. Rapat pendeta distrik yang dipimpin oleh preses atau KRP yang akan menimbangi itu. Nah, Songoni Rahman kan, ya dia mengatakan tidak ada. Tangan marah gua. Nah, jadi halnya rumit dulu ya Mama deh. Halnya sangat rumit di jalan dia kata dia tuh kondisi so. Kalau dia tuh kondisi termasuk hukum Taurat yang ke-7, hal itu tidak ada diaturkan. Alami hidup bagi kita aku abang dohot tamina angka pekerja kantor bahkan budak-budak ke pejabat kan budak-budak nama baik di angka tempat si somoni itu terbuka saja kan itu. Nah kalau baru kopi dah lima orang yang bawa orang masyarakat baru kopi. Nah, selalu kesempatan. Lantas sama lima amang alani boy majora tambah ujung. Ade amang dohon kamina. Ya pastel baru. Bolu tu ngalung susuku nota boy matuni gunaro di buka musia tema alaya orang pasni. Bab 42 nai mak. Amangina. Baik otonomi manusia kita. Nah berdiskusi teologi kita di pasar Montau dengan perempuan bahwa luhut permahanion pamincang molo be adong haluar akal statement na mungkin bertentangan Tuhan nuranita unang gade tabutiki gade gerak di sebuah standar kebenaran yang baru nama Rasul. Kayak pemahaman soal Rocky Martin tadi ada saatnya kita harus mengambil keputusan. Ketika kita diperhadapkan dengan keputusan yang harus kita ambil pada saat ini. Nah jadi uang pola tasdir nanti apa? Apalagi kalau takkan uang bolut do, ayam bolut do tadi waktu lama orang itu pagi bukan bolut korupsi lah orang masalah bolut dia ini. Kalau yang bolut lama kalau si hati bagi bukan, memang itu sebuah bolut tu. Nah. Mula karena sinet, wih, maka itu malu. Nah, jadi itu namanya manusia biasa, manusia kok. Nah, itu kesempatan untuk korupsi, tidak bisa kan? Nah, jadi dan boy kata sama ini pagi-pagi kuat. Nah, sila dua waktu, baik dua waktu ada baik PP. Misi jangan di stop kita. Dungi jangan di stop kita. Di kematian ini boleh bawa atau pasta tarik boleh perempuan dari dulu betul ke bawah anggota tarik orang atau pas baru ini kan di boleh perempuan dari dulu lapatan boleh bawa perempuan